B, ini tokoh ini karismatis karena situasi atau karena memang inner power-nya yang membuat dia karismatis? Itu kalau orang dizolimi itu namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi dengan saya di channel yang keren ini. Kali ini saya datang ke rumah orang yang paling berbahaya sejak zaman dulu. Yang kalau ngomong COVID, kelompok hip-hip dan lain sebagainya. Dan beliau adalah pengamat politik, pengamat budaya, pengamat pendidikan yang mungkin paling senior di Republik Indonesia ini. Beliau adalah Babe Ridwan Saidi. Yes. Selamat sore, Be. Selamat sore. Apa kabar, Be? Baik. Ini kebetulan video ini diambil waktu sore, Be, ya? Oh iya, bagus. Dan terima kasih, ternyata hujan, Be. Oh iya. Hujan itu rezeki bagus, Be, ya? Bagus ya. Allah. Coba dites dulu, Be, ketawanya, Be. Sabar lah. Jadi saya termasuk favorit dengan ketawanya Babe, ya. Tapi ini, Be, kita mau ngomong politik, Be, ya? Boleh kan, Be? Nah, gini, Be. Ada 3 kata kunci nih, Be. 1 Habib Rizik, 2 kami, 3 Omnibus Law. Yes. Nah, biar saya nggak susah, tolong Babe hubungkan ketiga kata itu, Be. Oke, yang pertama kan kita Habib Rizik ya. Ya. Habib Rizik itu seingat saya dia diundang oleh King Salman Oke. ke Saudi, ya kan. Lalu timbul polemik berkenaan dengan beliau. Dan sekarang yang terakhir kita ringkas saja, kerajaan Saudi telah membuat pernyataan tidak ada hal-hal lagi mengenai Habib Rizik, semuanya udah jernih, Beres, ya. udah beres. Nah, tinggal tergantung pihak Indonesia, begitu kata juru bicara kerajaan Saudi. Kalau pihak Indonesia juga tidak ada keterangan yang jelas apakah mau menerima kedatangan Habib Rizik atau tidak. Menerima tidak menerima apa alasannya? Karena jikalau Habib Rizik meninggalkan bandara di Jeddah misalnya, atau somewhere di Saudi Arabia, saya nggak tahu di mana dia berangkat, kewenangan pemerintah Indonesia kan hanya di Bandara Soekarno-Hatta. Iya. Ya kan, dia nggak bisa cegah keberangkatannya di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, di Bandara Soekarno-Hatta itu Habib Rizik mau diapakan? Ditahan, nggak boleh masuk Jakarta, apa tuduhannya? Begini, Be. Kalau saya kan tanyanya begini. Biasanya kalau orang ada masalah di sebuah negara, katakanlah masalah overstay misalnya, masalah macam-macam. Biasanya orang itu dideportasi, malah bukan diremin kayak ayam atau telur. Ya, itu ada soal aspek yang lain ya. Iya. Dari Habib Rizik, kasus Habib Rizik ada aspek yang lain. Kita nggak tahu lah apa yang terjadi dengan diri beliau. Tapi beliau ini adalah seorang tokoh, orasinya bagus, dia mempunyai pengaturan nafas yang baik. Kalau kita tidak teliti, itu kita tidak tahu kapan dia memberi koma atas kalimat dia. Speed yang lebih cepat lagi saya kira Bahar bin Smith. Oh, dia lebih cepat lagi speednya. Iya. Tapi keduanya ini cukup sebagai pembicara yang menarik, ya kan? Babe mengagumi mereka nih sepertinya. Enggak, saya orang pengamat aja. Oh, pengamat ya. Ya kan? Saya pengamat aja. Karena kalau saya, Be, suka mengagumi orang yang ngomong di publiknya itu jagoan, lancar itu. Dan memang dia jago, jadi nggak tersendat-sendat. Kan ada yang tersendat-sendat, ada yang berpikir setelah separuh kata-katanya meluncur, baru dia berpikir kan. Jadi kita terpaksa break, nungguin dia menyelesaikan kalimat. Kalau ini nggak semuanya. Jadi antara kepala sama lidah sama itu. Sama. Kita bandingkan dengan Bung Karno ya. Bung Karno itu banyak menarik nafas. Dengan aktingnya dia misal, "Hei Nekorin!" Dia nengok ke kanan, dia narik nafas. Baru dia nengok ke kiri, "Kita harus ganyang kapitalisme, imperialisme," begitu.
Jadi pandai dia ambil. Kalau ini kan mungkin karena dia latihan ngaji kan pernapasan itu, makanya dia lancar sekali ngomongnya. Iya, memang pernapasannya itu bagus ya kan. Dalam usianya saya kira kalau Habib Rizik menjelang 60 ya. Ya 50-an ya masih. 50-an. Ya. Kalau Bahar bin Smith 30-an. Nah, itu luar biasa. Dan ini kalau kita kaitkan dengan Bahar bin Smith itu kalau tuanya kayak Babe nih kayaknya. Kalau kita kaitkan dengan pergerakan sekarang, ya kan, dia itu sebagai pemain lapangan karena kan GNPF, PA21 kan sudah muncul kan, ya, di lapangan. GNPF, Ulama, PA212, FPI. Ya, kan udah muncul di lapangan. Ya. Jadi kapan Habib Rizik datang? Biasanya pemain seperti Habib Rizik itu injury times masuknya. Mau cetak gol maksudnya? Iya. Injury time itu bisa cetak gol, bisa nggak cetak gol, bisa sia-sia. Bukan. Injury times itu dia mencetak gol sendiri atau memberi peluang kepada lain orang untuk mencetak gol timnya. Ya. Jadi dia pasti Habib Rizik kalau kita umpamakan sepak bola ini akan dikepung oleh 10 pemain. Ini cetak gol untuk kemenangan yang mana, Be? Iya. Untuk pertandingan apa? Ini sekarang kan lagi pertandingan tolak Omnibus Law. Omnibus Law lanjut kan itu pertandingannya. Oke. Oh, jadi pertandingannya adalah terus atau tidak Omnibus Law? Iya, terbatas pada situ. Kalau saya bilangnya Omnibus Law, kan Latin tuh, Be. Omnibus. Ya. Iya, Oke. Tapi yang menjadi menarik adalah Babe kan baru bicara Habib Rizik. Kira-kira, Be, ya, Habib Rizik bakal pulang apa enggak? Pulang. Pulang? Iya, pulang. Habib Rizik masih punya dokumen, ada paspor, ada segala macam. Khomeini kan nggak ada dokumen. Ya kan, dia kan beliau itu Khomeini. Jadi sobat era sekarang kita adu ketawa. Belasan tahun Imam Khomeini itu di Irak. Sebelum masuk ke Iran sudah ada pergolakan, pertandingan sudah mulai di Iran. Oke, baru masuk dia cetak gol. Belum, dia ke Naflullah Chateau dulu. Oke. Ngetem lah kalau bahasa sekarang. Baru pas waktunya cocok dia masuk. Oke, itu kayak pemain apa ya? Waktu Piala Dunia itu Roberto Baggio. Oh, itu Itali. Itali kan pemain cadangan kan awalnya kan? Ya. Awalnya pemain cadangan dia. Oh iya. Dia masuk menyetak gol jadi pemain inti kan? Iya. Okay. Itu. Tapi begini, Be. Menurut Babe, baiknya Habib Rizik itu pulang apa enggak? Baiknya. Kalau saya kan orang yang demokratis, dia punya hak sebagai warga negara Indonesia untuk kembali ke kampung halamannya. Oke. Iya kan? Ini saya bodoh aja. Apa sih ketakutan orang terhadap Habib Rizik mau pulang apa enggak pulang? Oh, kemampuan dia mengerahkan massa, bagaimanapun juga waktu campaign yang dimenangkan oleh Anies bertarung dengan Ahok, itu kan dari udara pun, hitungan Google pun membenarkan bahwa itu 7 juta. Waktu 212 itu ya? Iya, bagaimanapun juga. Itu kemampuan atau itu apa karisma Habib Rizik. Padahal kalau tidak begitu mungkin Anies kalah waktu itu ya? Bisa jadi, makanya orang memunculkan rupa-rupa istilah kadrun lah, inilah itu kan. Makanya untuk Pilpres 2019 dia harus nyingkir dulu gitu ya? Sepertinya dia itu waktu apa ya, cuma merestui aja Ijtima Ulama. Ya kan, dia juga tidak memperlihatkan gairah dia untuk terjun di dalam Pilpres. Bahkan dia juga tidak mengirimkan pidato-pidato dari Makkah yang berkaitan dengan petarung-petarung Pilpres. Nah, itu soal Habib Rizik ya. Babe cenderung dia mau pulang. Kalau dia pulang, kira-kira apa yang bakal terjadi? Menurut saya ya, barangkali bandara itu akan jutaan orang. Akan jutaan orang ke bandara. Karena itu luar biasa. Dia punya nama kemana-mana, orang tahu Habib Rizik itu bisa jutaan orang. Ini tokoh ini karismatis karena situasi atau karena memang inner
inner powernya yang membuat dia Di Indonesia karismatis. itu kalau orang dizolimi itu namanya naik. Namanya dia naik kalau dizolimi. Ya Bukan, kan? bukannya partai Babe dulu yang sering dizolim, tapi Iya, nggak naik-naik dulu. Enggak, waktu zamannya kan kita hebat. Oke. Zamannya kita luar biasa, sempat 3 digit loh. Kalau itu beliau kan ditahan pernah macam-macam lah, mengalami macam-macam Habib Rizik. Oke. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan Omnibus Law dan tiba-tiba banyak 3 aktivis kami ditangkapin oleh yang berwenang. Itu apa analisis Babe? Iya begini, memang kan diperkirakan Habib Rizik itu akan memeriahkan apa itu unjuk rasa, unras, persoalan-persoalan yang menyangkut Omnibus Law. Kan gitu. Ya, Jadi tidak omnibus, tidak omnibus, tapi omnibus. Omnibus Law kan Law, gitu. iya. Kita kan nggak kenal sistem itu. Jadi ini kan sistem lain. Jadi dia diperkirakan ingin memeriahkan itu. Lalu sekarang gerakan Omnibus Law ini gerakan apa? Kan gitu. Maksudnya gerakan yang menentang atau gerakan yang pro? Anatominya bagaimana? Maksud Babe itu, ini gerakan apa? Oleh orang yang menentang atau oleh orang yang pro? Oh, bukan, oleh orang yang mengurus kepada keamanan. Oke. Ini gerakan apa? Kalau kita ingin membaca gerakan ini harus pandai memilah-milah segmennya. Oke. Oke, sekarang kita bicara segmen yang pertama adalah daerah. Oke. Bukan yang lain-lain. Itu 560 titik demo di daerah. Karena daerah dipretelin kewenangannya. Seperti itu. Oke. Itu ada 560 titik. Nah sekarang apakah KAN itu bisa menjangkau 560 titik? Kalau dia itu dalang. Kalau dia itu dalang. Yeah. Saya agak ragu dari segi teknis. Ada segmen lagi baru kita bicara buruh. Pekerja. Dan pekerja kan federasinya banyak, bukan satu. Bukan Iqbal aja. Bukan Said Iqbal aja, KSPI. Banyak. Baru kita masuk lagi ke segmen mahasiswa dan pelajar. Nah itu ada yang memiliki kesadaran yang cukup tinggi akan Omnibus Law. Tapi ada juga melihat itu sebagai satu safety valve, lubang angin, karena udara yang begitu pengap selama 7 bulan akibat pantangan-pantangan yang harus ditempuh gara-gara COVID. COVID. Nah, ini yang kita lihat anak-anak muda yang katanya STM dan sebagainya kan, bahkan ada anak SMP ikut kelas 2 SMP. Nah, mereka ingin mendapatkan kebebasan dengan ikut serta demo Omnibus Law. Dan bahkan anak SMP itu akhirnya mengerti juga apa itu Omnibus Law yang dia ikut kontak. Nah ini dipelajari dulu sebelum kita misalnya menentukan, oh dalangnya si Anu. Misalnya kan, atau lembaga Anu. Artinya Babe ingin mengatakan terlalu berlebihan kalau mengatakan kami dalang, sementara segmen yang bergerak ini banyak. Iya. Dan tidak mungkin bisa dijangkau semuanya. Nggak bisa. Sulit sekali kan. Lalu kenapa aparat tiba-tiba menangkap beberapa orang, menurut kalau analisis kita Babe? anggap Omnibus Law Action ini adalah sebuah fragmen yang serial, bukan berhubungan, serial saja, dengan pelantikan KAMI, dengan upacara ziarah KMI, mungkin dianggap itu nyekrup, nyatu gitu. Padahal itu serial, fragmennya beda-beda ceritanya. Dan nasib aja yang ditangkap itu, nasib jelek, kebetulan aja. Ya, atau memang didesain untuk melemahkan gerakan kami misalnya. Iya kan begini ya. Kami itu dengan 3 orang ini banyak yang berpotensi sebagai
apa namanya itu komunikator yang bagus. 3 orang itu maksudnya Gatot Nurmantio. Bukan, yang ditahan kan kita bicara. Oh, yang ditahan. Sahganda Nainggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat. Oke. Di luar Jumhur Hidayat, yang 2 itu saya lihat komunikator yang bagus. Oke. Terutama Anton Permana. Oke. Dia bagus dalam berkomunikasi. Mungkin ada konten-kontennya yang tidak mengenakan bagi penguasa, mungkin saya nggak teliti semuanya. Saya bicara dari teknis komunikasi Anton itu bagus. Oke. Gitu, mungkin itu. Karena sampai sekarang kan nggak jelas apa kesalahan mereka. Artinya memang sengaja untuk melemahkan gerakan kami gitu deh. Iya, karena ini orang kalau di dalam bahasa Melayu ini juru hebah. Juru hebah. Juru hebah apa? Juru hebah itu yang campaign lah. Oke. Ahli campaign saya lihat. Oke. Pertanyaannya Be ya, ini kan 2024 masih lama. Oh. Ya, ini baru 2024 tahun lagi. Iya. Lalu kenapa orang merasa kok khawatir gitu dengan organisasi seperti kami, pulangnya Habib Rizik? Kalau menjelang 2019 wajar karena ada pemilihan presiden kan. Kalau sekarang konteksnya apa Be? Iya, maaf ya, kadang-kadang ada apa namanya itu penilaian yang agak berlebihan terhadap kami, mohon maaf ya. Jadi kalau sekarang kita bicara administrasi kami, berapa sih wilayah provinsinya? Iya. Ya kan? Apalagi wilayah kota kabupaten. Dan itu menurut Gatot Nurmantio bukan struktural juga. Iya, cuma jejaring aja. Independen masing-masing. Iya, cuma jejaring. Iya, itu aja. Jadi menurut saya biasa-biasa aja. Cuman apa itu penempatannya di ruang publik cukup banyak. Oke. Tapi sebenarnya nggak perlu juga dikhawatirkan. Kalau saya nggak khawatir, tapi kan banyak insiden, banyak peristiwa. Pelantikannya ada peristiwa, ya kan? Kok bisa ada dubes kan gitu. Lalu kegiatan mereka ziarah ada peristiwa kan gitu. Nah, itu peristiwa-peristiwa itu yang menyebabkan kami itu jadi besar. Oke. Jadi yang membesarkan kami justru penghadangan itu sendiri. Kayaknya begitu. Makanya jangan-jangan kami sendiri yang bikin penghadangan itu. Jadi banyak amat peran kami. Kan? Jadi saya kira itu kaitannya satu dengan yang lain. Oke. Tapi baik gini Bang. Kalau Babe lihat politik Indonesia saat ini ya. Orang mengatakan mulai sumpek ya, mulai sumpek selain Covid ya kan. Juga terkesan ini ada penilaian orang ya. Pemerintahan Presiden Jokowi ini kok mulai otoriter. Misalnya Freedom House mengatakan sejak 2016 Indonesia itu negara separuh bebas, partly free. Dan ini kan penilaian yang objektif kan? Ya salah satunya adalah soal kebebasan sipil tentunya. Ya, civil and political right. Kalau pengamatan Babe sendiri, sebenarnya bagaimana sih pemerintahan ini? Iya, kita ambil kasus yang terakhir aja ya. Kasus yang terakhir ini banyak kepala daerah, apakah itu gubernur atau bupati atau wali kota membuat pernyataan menolak Omnibus Law. Oke. Bahkan itu dibuat setelah DPR Puan Maharani atau Samsudin Aziz mengesahkan setelah 5 Oktober masih ada mengalir terus gitu. Aziz Samsudin. Ya. Nah sekarang persoalannya bagaimana dengan undang-undang administrasi pemerintahan kita? Kenapa cuma imbauan yang datang dari presiden? Kalau kita mengikuti freedom tadi, freedom apa? Freedom of Association. Freedom Association itu di mana apa namanya peran presiden ternyata kepada jajaran di daerah dia mengimbau. Mestinya kan diinstruksi. Wahai gubernur, wahai bupati, wahai wali kota, ingatlah engkau adalah aku punya bawahan. Kan begitu. Tapi kan gubernur, bupati, wali kota itu kan punya otonomi, Beh. Betul. Dipilih oleh rakyat juga. Betul, itulah. Saya mau ke sana, Anda dahului. Oke. Saya mau ke sana, Anda dahului. Karena Babe udah ngomong tadi kan, makanya saya dahului. Iya. Jadi sekarang mau
diapain ini gubernur dan wali kota bupati yang udah bikin pernyataan, Ah, ya kan? Dan mereka di 560 titik loh pergerakannya. Makanya saya dahulukan dulu segmen daerah, baru saya cerita segmen pekerja. artinya dengan omnibus law ini Eh, pemerintah kalang kabut atau gimana? ya begini, kan ini soalnya udah soal adu kuat stamina, Ausdauer kalau orang Belanda bilang. Oke. Adu kuat itu, ya kan? Udah lama nggak mengenal istilah Ausdauer. Nah, Ausdauer. Ya. Sekarang orang pakai stamina, ya kan? Endurance. Endurance. Ya, Ya. sekarang itu tinggal adu kuat itu. Hmm. Ya, saya cerita dari sejarah saja ya. Ya. Eh, pada waktu konflik Orde Lama, kan itu temanya KMI menuntut bubarkan PKI. Oke. Bung Karno bilang aku mau, kan gitu kan. Kami dulu ya. Kami dulu. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Yes, Oke. bubarkan kami. Bung Karno bilang aku mau. Bubarkan PKI maksudnya. Bubarkan PKI. Ya. Bung Karno bilang aku mau, Ya. kan gitu. Lantas ada pertemuan, jangan salah. Antara kami dan Bung Karno. Ya, di Desember tahun 45. Desember tahun 65. Ya. Nah, itu ada pertemuan. Tidak ada kesepakatan apapun. Maka Januari, Februari itu demo terus. Nah, ya ada istirahatnya lah. Dan itu kan melintas puasa. Hmm. Demo terus. Tahu-tahu kita dapat pengumuman. Bung Karno mengeluarkan Super Semar, selesai. 11 Maret itu ya. 11 Maret. Selesai gitu. Lalu konteksnya dengan zaman sekarang kenapa? Konteksnya begini ya kan. Ini sudah menjelang Desember juga ya. Sejarah itu katanya l'histoire se répète, berulang. Sebenarnya sejarah juga malas berulang. Dia kan nggak mau melintas satu titik yang sama, ya kan? Sejarah itu mencatat apa yang kalian buat, apa yang kamu buat, apa yang Anda buat, dia mencatat. Tetapi yang melintas poin itu, ya kan? Yang melintas di poin Maret 66. Yang melintas di poin Juni 98. Ya kan? Bukan adalah para pelaku sejarah. Sejarah hanya mencatat. Ya kan? Adanya sejarah itu memberi pelajaran kepada kita, lintasan-lintasan ini jangan dilalui. Nah, orang mau melintas ke situ lagi, para pihak mau melintas ke situ lagi, sejarah nggak bisa menghambat, tinggal mencatat aja. Maksudnya pemerintahan Jokowi cukup menghadapi tantangan untuk sampai selesai 2024. Begini, para pihak yang lagi bermain, kalau dulu kan pihak yang bermain adalah kami dan kemudian banyak satuan aksi versus Bung Karno. Ya. Oke. Kami, KAPI, macam-macam ya. itu. Kasih. Kemudian tahun 98 Pak Harto menghadapi gerakan reformasi, satu bagian. Pertarungan ini diulang oleh pelaku-pelaku sejarah sendiri. Oke. Ya kan? Kalau sejarah nggak mau, bosen dia ngulang-ngulang. Kok titik ini lagi? Ya kan? Kalau dulu Orde Lama 32 tahun. Ya. No, Ya, 22. Orde Baru 32 tahun. Bukan, Pak Harto 32 tahun. Ya. Orde Lama itu waktu Orde Lama 7 tahun. 7 tahun. 5966. Yang hanya Pak Pak Karnonya aja. Iya. Kemudian sekarang kita sudah memasuki tahun reformasi ke-22. Ya kan? Jadi kalau sejarah boleh ngomong, dia udah bosan harus melintas poin yang itu-itu juga. Udah 2 kali masa 3 kali. Oke. Gitu maksudnya. Jadi ini bahasa simbolik ini. Luar biasa Babe ini. Pasti Babe berpikir kalau ngomong terus terang ini ada bahayanya gitu ya? Ya, bagaimana mau mencari titik temu? Oke. Titik temu antara siapa? Antara yang berhadapan-hadapan. Oke. Ini tolak Omnibus Law. Oke. Ini lanjut Omnibus Law. Ada pihak lain, Bank Dunia, memberi peringatan jangan lakukan.
Karena engkau akan menabrak undang-undang lain yang menyangkut ekologi. Lantas ada lagi pihak komunitas investor yang mau menginvest 4,1 triliun dolar. Wah, saya kalau begini, saya mikir-mikir mau investasi. 4,1 miliar mungkin. Triliun dolar. Oke. Kalau begini katanya itu investor dari barat, saya mikir-mikir menginvestasi kalau kayak gini. Karena di barat agak keras ya ketentuan mengenai lingkungan hidup. Agak keras. Itu. Jadi terserah yang harus cari titik temu kalau nggak mau masuk ke dalam poin yang ketiga. Kalau tidak mau sejarah disuruh liwat poin yang ketiga. Kita udah 2 tapal kita lewatin. Mau lewat yang ketiga? Jadi sobat era sekalian, yang pertama itu tahun 67. Ketika Bung Karno Anem-anem. Hah? Maret anem-anem. Iya kan itu kan super smart, tapi pergantiannya 67. Iya. Yang kedua tahun 98. Iya. Sama kan? Iya. Tapi agak beda sedikit. Iya. Karena 98 itu pengunduran diri, tahun 67 itu impeachment, pemakzulan. Tahun 97. Tahun 98 Pak Harto kan mengundurkan diri. Iya. Kalau Bung Karno pemakzulan. Yang dimakzulkan Gus Dur yang mirip sama 2001. Iya, itu dia dimakzulkan. Ya. Tapi jangan salah, koran-koran Eropa itu pada Bung Karno kan, Pak Harto kan mundurnya 21 Juni. 21 Juni itu meninggalnya. Itu begini, maaf. Pak Harto kan mundurnya 21 Juni 98. Bukan, 21 Mei. 21 Mei 98. Ya kan? Ya. Pak Harto mundur. Ya. Maka pada 20 Mei Ya. 98 jam 11 malam waktu Indonesia Barat, Pak Harto ditelepon oleh Madeleine Albright. Tidak diketahui isi telepon itu, tapi pagi-pagi sudah kumpul di istana Pak Habibie, Mahkamah Agung. Ya. Lalu koran-koran Eropa, hampir semua koran Eropa ya memberikan banner headline, telepon Madeleine Albright kepada Soeharto merupakan coup de grace, pukulan yang mematikan. Artinya Amerika nggak dukung lagi gitu? Ya, artinya ada keterlibatan luar. Oke. Itu yang ingin saya katakan. Sekarang ini jelas World Bank. Oke. Ya kan? World Bank jangan sembarangan loh. IMF kan adeknya. Adek dia, IMF. UNICEF kan udah bicara, lindungin ya anak-anak kecil. Karena ada UNICEF statementnya. Ya. Jangan salah, IMF tuh adek dia. Jadi kalau kita mau jujur dengan analisis ya, ini sobat era sekalian kita menganalisis ya. Segawat apa sih situasi Indonesia hari ini 2020 ini? Kalau kita lihat dari kacamata politik ya, turbulensi dan lain sebagainya. Saya ambil aja TV Arab ya, bukan Al Jazeera. TV Arab. Saya lupa namanya TV Arab, bukan Al Jazeera. Itu durasinya pendek, hanya 5 menit. Komentator, backgroundnya adalah peristiwa-peristiwa demo di Indonesia. Saya tidak mengerti bahasa Arab, tapi dari perkataan yang dia ulang-ulang terlalu banyak untuk durasi 5 menit itu, dia hanya mengulang-ulang kata-kata nama Ar-Rais Joko Widodo. Presiden Joko Widodo. Itu diulang-ulang terus. Ar-Rais Joko Widodo. Nah, kan dia nggak ada O kan? Iya. Nah, vokalnya kan U kan? Diulang-ulang terus. Saya berpikir pandangan dari TV Arab ini tidak di lapangan demo. Karena itu cuma background saja. Lebih pada komentar berulang-ulang tentang Ar-Rais Joko Widodo. Maksudnya apa Ar-Rais Joko Widodo? Presiden Joko Widodo terus disebut. Iya, kenapa ya? Apa namanya? Karena saya nggak tahu bahasa Arab, saya cuma melihat dari itu semua. Maknanya apa? Maknanya kira-kira apa? Dia membicarakan Presiden Joko Widodo. Oke, artinya dunia internasional pun juga mulai melihat ya soal ini. Iya. Tapi analisis Babe sendiri gimana sebenarnya? Kita susah sekarang nih, Be, mau ngomong terus terang, tiba-tiba polisi yang datang ke kita. Enggak, analisisnya mengenai apa? Iya. Ujung ini? Iya, ujung dari, kan Babe bilang episode pertama
6667. Iya, ujungnya Episode ini apa? kedua Iya. 21 Mei 98. Iya. Nah, ini mau episode ketiga. Iya. Nah, ujungnya kayak apa? Ujungnya saya tidak bisa meramalkan karena pertama saya bukan ahli tenung ya. Yang kedua bahan-bahan yang saya miliki itu terlalu sederhana Oke. untuk membuat kesimpulan. Saya hanya melihat ekstrapolasi arah gejala saja. Di lapangan, oh begini, ini ada begini, ini ada begini. Yang jelas, yang bisa saya katakan, kalau tidak ada perundingan, tidak ada pertemuan, ini jadinya, ya kan, adu kuat Ausdauer, lalu nggak bisa dihindarkan juga peran World Bank nanti. Jadi ada kuat mereka yang mendukung Omnibus Law. Iya. Itu kan pihak pemerintah dan pendukungnya. Iya. Lalu yang mereka yang menentang Omnibus Law, Iya. pihak apa? Buruh, Banyak. mahasiswa, Daerah lah kita kepala-kepala daerah, daerah saja lah kita daerah, sebut. Iya. aktivis-aktivis politik, gitu, Pegiat Islam. pegiat Islam. Iya. Emang mereka Ausdauernya kuat untuk terus-menerus bentrok. Kalau Bentrok opini ya, bukan bentrok fisik ya. kalau bentrok opini sekarang kan dia lebih banyak disebut tolak Omnibus Law Daripada yang pro. daripada Omnibus Law lanjut. Lanjut. Nah, Oke. ini lebih banyak disebut. Sekarang kita bicara kesegaran jasmani. Oke. Kesegaran jasmani, mereka keluar demo itu jam 12 atau setengah 12 Malam. siang, Oh siang. muncul ke arena Oke. demo. Ya. Itu segar-segar, Hmm. gagah-gagah, keren-keren, maupun anak STM masih fit punya gitu. Apa dia tidur cukup atau dia giliran? Ini kan kita bicara Ausdauer. Jadi ada shiftingnya ya. Ada shiftingnya dan pihak aparat itu harus mengawasi Jakarta terutama karena ada istana, kemudian Bogor juga ada istana, dan jangan lupa ada 560 titik lain. Ya tapi kan itu kan asumsinya Ausdauer itu memang betul-betul dipelihara untuk tujuan ini. Kalau mereka udah kemana-mana, lama-lama kan bubar sendiri. Kalau nggak ada satu hal yang berkaitan dengan hajat hidup dia, daerah punya kepentingan dengan dia punya PAD, pendapatan asli daerah. Buruh punya kepentingan dengan dia punya penghasilan, ya kan? Anak-anaknya yang entah mahasiswa atau entah yang masih pelajar punya kepentingan karena kadang-kadang ibunya nggak kasih duit bakal beli kuota karena ada daring-daring dari Nabil Makarim. Ya kan? Itu semua punya kepentingan. Jadi ini lebih punya kepentingan yang langsung kepada hajat hidup mereka. Itu kalau kita lihat. Nah, jadi di sini harus kalau saya ya mengusulkan cobalah berdialog. Berdialog. Jadi pemerintah berdialog dengan kelompok buruh, mahasiswa, daerah gitu ya. Cuma representasinya siapa? Makanya. Mau diajak ngomong siapa ya? Ya kan kita usul yang baik loh. Oh, Ya kita oke. usul kita yang baik dengan niat yang ikhlas. Kalau bisa berdialog. Tapi begini Be, ya, kalau kita lihat pengalaman demo beberapa tahun terakhir ini. Dulu ada demo bulan Mei, ingat kan? Setelah Prabowo kalah, itu kan gila-gilaan tuh demonya. Ada yang meninggal, berhenti demonya setelah itu. Ada lagi demo undang-undang KPK, ya kan? Udah berhenti juga. Itu kan Ada gejolak misalnya Perpu Corona, belum sampai demo, turun juga. Nah, apakah ini Omnibus Law ini juga akan turun isunya? kalau sepanjang sejarah kalau berkaitan dengan hajat hidup itu susah. Susah. Kita lihat Bung Karno bukan soal kita lihat dong Tritura ya kan, Tritura yang pertama adalah turunkan harga, bukan turunkan Bung Karno. Dari tiga Tritura itu Ya. nggak ada turunkan Bung Karno, turunkan harga yang ada. Tahu-tahu kok Bung Karno yang nggak disebut dalam Tritura turun, ya kan? Itu Bung Karno. Memang saya mengalami persoalan ekonomi itu berat zaman itu. Itu pemicu yang kuat, pendorong yang kuat untuk orang turun berdemonstrasi. 2 bulan kita di jalanan
Jadi Omnibus Law ini sebenarnya isunya utama atau isu yang ditunggangi saja? Pada dasarnya orang pengen ya katakanlah protes pada pemerintahan, Omnibus Law hanya sekedar isu yang dipakai saja. Dia bukan kemasan. Omnibus Law itu konten. Kita lanjutkan lagi dengan 98. Yang sangat berat terpukul adalah kelas menengah itu waktu kan. Kita jangan salah, orang berdasi pada turun ke Sarinah kan, berdemo menyambut anak-anak demo pada tahun 98, jangan salah. Itu berat pada waktu itu, harga nilai dolar kayak apa. Nah sekarang ya kan, memang ya sulit lah hidup. Sulit hidup, kalau udah masalah hidup ya begini. Jadi Babe berpikir bahwa ini akan lama ya, akan nggak berhenti begitu. Kalau dalam disiplin pemikiran begitu, kalau pribadi saya udahanlah buru-buru kan gitu ya. Ya artinya kita analisisnya bakal lama, tapi harapannya mudah-mudahan ada negosiasi. Ada gitu. Negosiasi, karena kalau negosiasi ini teknisnya bagaimana menegonya, yang dinegokan apa? Kalau ada pasal-pasal tertentu yang harus dihapus, forumnya apa? Kan itu sudah selesai. Tapi ngomong-ngomong, Babe udah baca belum Omnibus Law itu? Aji Samsudin, wakil ketua aja belum baca, itu pengakuan dia. Tapi kenapa orang banyak yang nolak? Orang sama-sama belum baca. Sosialisasi itu dari serikat pekerja, karena mereka diajak berunding oleh Balik DPR, Badan Legislasi DPR. Katanya ada 5 poin yang disepakati. Belakangan serikat pekerja bilang 5 poin itu tidak masuk dalam. Itu kita tahunya dari itu, tapi belakangan kita baca kok kesana kemari. Ya kan, begitu. Dan tidak ada orang yang bisa baca itu ya, Be? Sebenarnya. Sekarang kan belum diedarkan. Di websitenya DPR apa itu udah muncul? Ada, saya sudah ada hari ini. Yang versi berapa? 812 ya, 812 halaman. Sekarang kita bicara tentang 812 halaman yang kata Aji Samsudin itu karena print out dalam atau layout dalam legal paper. Legal paper itu adalah folio. Dan Ajis itu mengkritik Sekjen DPR yang mengumumkan ketebalannya adalah 1035 karena Sekjen DPR itu memprint out atau melayout dalam A4. Nah, kalau kita bicara lebih teknis lagi, selisih baris kalau kita pakai legal paper itu dengan selisih baris A4. kalau kita pakai A4 itu cuma 2 baris. Jadi kalau dipindahkan dari A4 yang ketebalannya adalah 1035, kalau pindah dia ke legal paper yang lebih panjang 3 cm, itu 916. Saya ini pernah penerbit buku, jangan salah. Itu 916. Jadi timbul pertanyaan, 114 lagi kemana? Jadi ini gelap-gelapan ini undang-undang ini sebenarnya. Paling tidak saya memuji Pak Harto lah. Pak Harto begini ya. Dalam hal ini kita bicara, Pak Harto itu RUU sebelum diserahkan kepada DPR dia baca. RUU setelah ketok palu di DPR dia baca lagi. Itu Pak Harto. Kalau sekarang? Saya nggak lihat. Tahu dari mana dulu Pak Harto baca? Dan ini nggak lihat? Dari Pak Murdiono. Pak Murdiono Sekap. Kalau ini nggak lihat, kalau sekarang nggak lihat. Sekarang nggak ada yang melaporkan. Nggak ada yang melaporkan. Iya, dulu Pak Murdiono Sekap bilang sama Tapi saya. Presiden Jokowi pernah berpidato bahwa masukan-masukan kritik mengenai Omnibus Law itu hoax. Ada 7 hoax katanya. Dan berarti kan baca dia? Iya, hoaxnya mana dia yang 7 itu? Iya, dia bilang nggak benar tuh yang namanya cuti haid dihilangkan, tidak benar upah per jam, tidak benar macam-macam lah. Ada yang PHK bisa semaunya gitu. Ya, tapi kalau yang substansial benar kan persoalan kewenangan daerah. Dalam investasi kan itu belum dikomen. Karena ini kebetulan saja buruh yang ribut, buruh yang lebih utama. Komen dari aktivis buruh. Tapi dari World Bank yang substansial soal ekologi kan juga nggak dikomen. Ya kan? Ini
Terakhir apa, Be? Apa closing statement Babe untuk melihat perkembangan ini? Kan Babe banyak pengalaman, usia sekarang kelahiran 42 kan? 78. Yang saya lihat ya. Gitu. Memang tuh. Ya, di dalam pergerakan para mahasiswa, buruh, siswa, pegiat Islam, daerah itu terhadap Omnibus Law itu telah melahirkan, telah memunculkan satu jenazah. Yaitu Kopat Kopit. Kopat Kopit sudah tidak diomongin orang lagi. Udah almarhum Kopat Kopit. Oke, gara-gara ini heboh Omnibus Law. Dan calon jenazah, Iya. calon ya, Iya. pilkada, bakal jadi calon jenazah juga. calon jenazah. Itu dimaui siapa? Bukan dimaui karena keadaan ini menyebabkan aparatur daerah dan pusat juga kan bekerjanya terganggu. Dia bekerjanya terganggu. Jangan salah, apa itu yang bertugas kelompok pemilih di bawah, baik level kecamatan maupun level kelurahan, desa, itu yang dibentuk oleh Pemda kan. Iya. Kalau KPU ya tingkat KPU daerah sudah, tapi jajaran KPU daerah, kota maupun kabupaten itu jajaran itu bentukan Pemda. Bentukan KPU juga. Bentukan KPU dari mana? Merekrutmen RT kan bukan KPU. Itu KPU, tapi KPU di daerah. Cuma memang tergantung ininya. Kalau pemutakhiran data kependudukan semuanya daerah. Itu non KPU. Tapi kalau pemutakhiran data pemilih KPU. Kalau petugas KPU-nya nggak didampingi oleh kepala desa, lurah kan dia nggak bisa. Jawil-jawil kepala RT, kepala kalau RW. pendampingan iya. Iya nggak bisa. Jadi apa? Ini konteksnya apa nih? Jadi ya terus-menerus sekarang kalau kita pergi kemanapun di Indonesia sebelah manapun, itu persoalan yang dibicarakan Omnibus Law, bukan pilkada lagi. Oke. Bukan pilkada, bukan COVID lagi. Apalagi itu enggak. Padahal COVID masih ada kan? Wallahualam, kalau saya tidak gini ya, saya hormati protokol Satgas Kopat Kopit, arahan dari WHO. Saya kan boleh punya pendirian pribadi. Iya. Ya kan? Pendirian pribadi itu adalah azab. Apa azam? Azab Allah. Oke. Itu tidak materialisir dalam bahasa Belandanya. Tidak membenda. Jadi oleh karena itu sampai sekarang kan mereka belum bisa tunjukkan potretannya Kopat Kopit. Oh, potretannya Kopat Kopit. Oke. Tunjukin ke saya dong potretannya. Kagak ada ya. Lalu calon jenazah lainnya hip gimana? Hip itu dia mati sebelum diberanakin. Jadi apa sih ya, keguguran ya dipanggilnya. Iya, tapi masih di Prolegnas masih ada kan? Oh, masih ada. Tapi kan ketua DPR kita lagi polemik dengan Nikita Mirzani. hubungannya apa ini? Apa? Kan cukup sibuk juga Nikita Mirzani bicaranya itu kan. Oke, selain ujungnya apa, Be? Ujung dari semua ini apa? Ujung semua ini kita berharap pada Allah ya kan. Supaya takdir yang sebaik-baiknya lah yang dijatuhkan kepada bangsa Indonesia itu aja. Oke. Ya. Ya, sahabat daerah sekalian. Saya tutup ya. Tutup lah. Sahabat daerah sekalian, itu tadi percakapan dengan Babe Ridwan Zaidi. Banyak hal yang disampaikan, mulai dari Kopat Kopit sampai hip ya kan. Habib Rizik, kemudian kami dan lain sebagainya. Yang penting kita mendapatkan pelajaran, dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalan itu. Gitu deh. Amin. Karena channel ini channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.